Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, insyaallah renungan ringkas subuh masih bersama ayat 2 surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah memperingatkan di sini alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah menjadikan mati dan hidup, hidup dan mati. Hidup kita, mati kita. Suatu saat kita akan mati nanti. Kenapa kita sesudah hidup akan mati? Liyabluwakum, untuk diuji. Sudah disebut, ini pertemuan yang ke-6 ini ya. Hidup ini ujian. Tidur itu ujian. Bangun itu ujian. Sehat ujian, sakit ujian, senang ujian, susah ujian. Kaya diuji, miskin diuji. Ramadan diuji, Syawal diuji. Tadi malam ada jemaah bertanya, kenapa? Katanya, bulan Ramadan itu mau 2 baris, 2 saf salatnya di masjid. Tiba di Ramadan, kadang tidak sampai 10 orang katanya. Itu yang datang itu yang lulus ujian, insya Allah ya. Yang datang itu lulus ujian. Mau disampaikan sedikit tentang pesan Rasulullah mengenai adab bersahabat. Kita hari-hari perlu jumpa sahabat. Orang itu mungkin tidak ada sahabatnya, tidak ada temannya, tidak ada jemaahnya. Jadi dalam hadis terdapat dalam banyak sumber, termasuk dalam tafsir Qurtubi namanya tafsir surah Al-Furqan, mengatakan memilih teman itu mesti ada tiga syaratnya. Nak memilih teman mesti ada 3 syaratnya. Kalau tidak, hati-hatilah dengan orang itu, katanya. Nak memilih kawan mesti ada 3 syaratnya. 1 katanya, bila nampak mukanya teringat Allah. Dekatilah itu. Bila nampak mukanya teringat Allah, subhanallah. Tampak mukanya, tampak wajahnya teringat Allah, subhanallah. Karena muka orang tuh muka yang barakah, muka yang penuh keberkatan. Yang kedua katanya, kalau dia ngomong, bicara, bertambah ilmu dibuatnya. Tidak ada yang sia-sia cakapnya. Ngomongnya tidak ada yang sia-sia. Yang ketiga, kalau ditengok amal ibadahnya, tindak tanduknya, perlakuannya, teringat akhirat. Teringat akhirat. Itulah 3 sifat teman yang patut dicari, dihampiri, didekati. Teringat, nampak mukanya teringat Allah. Dengar kata-katanya, bertambah ilmu. Nampak amalannya, teringat akhirat. Subhanallah. Sehingga sahabat Nabi zaman dulu, kalau mereka mau masuk masjid contohnya ya, mereka akan berdoa, Allahumma yassir li jalisan salihah. Ya Allah, kasihlah kesempatan ketemu orang saleh. Orang dulu pergi masjid mencari orang saleh, mau komunikasi, mau tukar pikiran, mau curhat. Orang ini banyak masalah sebenarnya. Setiap orang banyak masalah, tapi kadang-kadang tidak pandai curhat, ataupun tidak ada tempat curhat. Orang dulu tidak, pergi masjid mesti jumpa orang yang saleh, dan bahkan berdoa. Di samping doa masjid yang biasa, ada lagi tambahnya, Allahumma yassir li jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang yang saleh. Orang saleh ini biasanya kalau kita curhat, ditampungnya, diterimanya. Kalau kita tidak curhat, dicungkilnya, hijau jariah sama dabu, dijuluknya biar jatuh. Yang saja orang tuh tidak ngomong, dipancingnya, dicungkilnya supaya terkeluar idenya. Pernah seorang ulama zaman dulu namanya Fudail bin Iyad jumpa jemaah,
Jemaah ini tidak ngomong, diam saja. Ulama tersohor, ulama besar jumpa dengan jemaah diam. Sepatutnya jemaah tadi ngomong, bertanya atau macam mana, meluahkan isi hatinya. Ternyata jemaah tadi mau entah segan atau macam mana, diam saja. Lalu Fudail Iju Jariah dijuluaknya supaya jatuh. Apa katanya? Pak, sudah berapa umur bapak? Dia tanya usia dia. Berapa sudah usia bapak? Kata bapak yang ditanya itu, umur saya sudah 60. 60 pak? Iya. Berarti sudah dekat pintu kubur tuh pak. Sing-singkalah dengan bajumu. Bergiatlah, kerja keraslah. Pintu kubur sudah dekat. Berapa ramai orang yang pintu kubur sudah dekat, tapi tidak teringat nak masuk kubur. Bila diingatkan, tidak mau. Itu insan yang bermasalah. Insan yang baik mau diingatkan, suka diingatkan, bahkan mencari peringatan, mencari ilmu, mencari tazkirah, mencari kultum, mencari pengajian. Subhanallah. Berapa umur bapak? Umur saya sudah 60. Berarti bapak tidak lama lagi itu pak. Siap-siaplah. Kata bapak itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jawabannya. Saat diingatkan bahwa usianya sudah di penghujung, dia nyesal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditanya oleh yang menanya tadi, Fudail, Pak, cantik sekali bapak bilang itu innalillah itu. Orang dulu penggunaan innalillahnya meluas. Orang sekarang menyempit dan tidak paham kadang-kadang. Membaca innalillah bukan waktu mendengar berita kematian saja. Tidak terbangun subuh, terlambat subuh, telat subuh, masbuk salatnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah itu digunakan untuk saat kita menerima musibah. Musibah yang paling besar tercicir dalam ketaatan kepada Allah. Apa maksud innalillah itu pak? Bapak ini mengerti tapi tidak tahu menyampaikan. Diam bapak itu. Lalu diterangkan oleh Fudail, maksudnya pak, dengar ya. Ini belajar innalillah ini. Maksudnya pak, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Kita bukan milik diri kita, kita milik Allah. Allah yang menjadikan kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang mengasih kesehatan, yang mengasih tenaga, yang mengasih ilmu, yang mengasih semangat. Allah mengasih keluarga, mengasih istri, mengasih anak, mengasih rumah. Innalillah. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah suatu saat nanti. Itu maksudnya kata Fudail kepada si bapak tadi. Kalau kita kembali kepada Allah wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada pemilik. Nanti kita akan ditanya. Perjalanan hidup apa akan diterangkan nanti di hadapan Allah. Berapa umur pak? Apa bapak bikin sepanjang usia yang sekian puluh tahun? Waktu muda bapak bikin apa? Waktu muda ditanya. Sholatnya ditanya, usianya ditanya, penghasilannya berapa dapat sebulan, kemana dibelanjakan. Kemudian tentang ilmu akan ditanya. Jangan main-main ya. Tentang ilmu akan ditanya. Ilmu yang bapak tahu itu adakah bapak amalkan katanya. Berarti tentang ilmu ditanya. Jadi kata Fudail, bapak akan ditanya Allah nanti. Itu maksud innalillah tuh. Fudail terdesak. Subhanallah. Macam mana lagi ini? Kalau ditanya semuanya susah saya nanti ini. Saya selama ini lalai. Sekarang baru teringat mau nak mati. Sudah diperingatkan, baru teringat nak mati. Kalau selama ini tidak ingat. Nah, orang tidak ingat nak mati itu hanyut tuh. Banyak rawak kok hanyut nak dipinteh, hilang nak dicari. Subhanallah. Macam mana lagi jalan keluarnya? Kata bapak yang ketakutan tadi. Kata Fudail, senang sekali katanya. Bertobatlah kepada Allah, buat lembaran baru, bulan Syawal nih bikin lembaran baru, pembukuan baru. Bertobatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, beristighfar sebanyak-banyaknya.
lembaran lama itu akan dihapus, akan dibersihkan, diisi dengan pahala. Ini kalau orang belajar ya. Orang yang belajar, lembaran dosanya kalau dia bertobat, lembaran dosanya dia dibersihkan dan diisi dengan pahala. Nah, kan untung berjumpa dengan orang saleh. Tutur katanya menambah ilmu, wajahnya mengingatkan kepada Allah, amalannya mengingatkan kita kepada hari akhirat. Nah, itu saja dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. 3 syarat orang yang patut didekati, 3 sifatnya. Pertama, wajahnya bila kita lihat teringat Allah, subhanallah. Yang kedua, kata-katanya menambah ilmu. Yang ketiga, amal ibadahnya, tingkah lakunya, perjuangannya, gerak langkahnya mengingatkan kita ke alam akhirat, teringat akhirat melihat amalannya. Mudah-mudahan kita diridhai Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radana ya hayyu rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahil alamin. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.